Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab mungkin pertanyaan yang masuk tentang masalah beduk. Apakah beduk ini warisan orang kafir? Ya, karena beduk ini sangat identik dengan orang muslim di Indonesia. Ya, setiap masjid yang tentunya berafiliasi kepada Aswaja itu pasti ada beduknya. Tapi makin ke sini seolah mendapat pengingkaran dari sekelompok kecil komunitas ya internal kaum muslimin yang kemudian menuduh bahwa beduk ini bid'ah, berasal dari tradisi orang-orang kafir. Apakah demikian? Nah, sahabat sekalian, saya coba kemudian mencari atau browsing sejarah singkat tentang beduk ini. Ini ada sumbernya dari Wikipedia. Ternyata, jadi kalau kita lihat secara sejarah atau akar sejarah, beduk ini tentu kita tahu bersama bahwa dia bagian dari alat musik. Ya. Jadi dia seperti gendang di tabula ya, dan tidak perlu saya visualisasikan karena teman-teman bisa langsung melihat di masjid-masjid kita, yang apalagi di masjid-masjid kampung pasti masih ada beduk itu. Nah, jadi beduk ini dia sudah melekat erat dengan sejarah manusia, menjadi bagian dari alat berkomunikasi ya antar kelompok manusia. Bahkan di zaman Rasulullah, beduk ini menjadi ciri khas khusus alat perang, bukan alat perang, tapi tanda bahwa peperangan akan mulai. Jadi dia masih memiliki akar sejarah. Maka karena dia ini benda, jadi tidak ada hukum tertentu. Apalagi dibawa-bawa kepada kebiasaan orang kafir. Lah sama saja kita kemudian mengingkari pakaian hari ini yang kita pakai. Itu semuanya kan produk orang kafir. Termasuk handphone yang kita pakai, aplikasi yang kita pakai. Maka kalau kita berdalih, oh ini dari orang kafir, tradisi orang kafir. Lah kalau begitu buang aja handphone kita. Kita nggak usah pakai pakaian kita, karena semuanya itu produk dari orang kafir. Jadi itu bukan begitu ajaran Rasulullah. Rasulullah tidak pernah saklek dengan produk-produk yang berasal dari orang-orang kafir. Selama bisa membantu kehidupan kita, mengapa tidak? Bahkan di zaman Rasulullah, orang yang paling produktif atau komunitas yang paling produktif dalam menghasilkan sesuatu itu orang-orang Yahudi. Makanya ketika Rasulullah hidup berdampingan, Rasulullah selalu bermuamalah dengan mereka, membeli produk-produk mereka termasuk pakaian perang. Maka tidak mengapa, ya. Walaupun itu berasal dari orang kafir. Nah, kita di sini bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi muamalah, ya, sebatas interaksi sesama manusia untuk mempermudah kehidupan kita. Karena manusia ini adalah makhluk sosial, dia tidak bisa hidup tanpa kehadiran yang lain. Maka yang seperti ini justru menjadi bagian dari sunnatullah. Ya. Tidak mengapa kita berinteraksi. Nah, kembali kepada masalah beduk ini. Jadi masalah beduk ini, karena dulu dia tidak punya ciri khas tertentu, dia hanya dipakai di masa-masa perang, jadi belum ada hukum-hukum terkait masalah beduk. Sampai kemudian beduk ini digunakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Sehingga Nabi SAW ketika setelah membangun masjid, ya, dan setelah menunaikan tentu kewajiban sholat itu sudah diturunkan sejak di Mekah. Setelah kewajiban sholat atau dilaksanakan sholat, para sahabat Nabi kemudian bingung bagaimana cara memanggil orang-orang muslim agar menunaikan sholat berjamaah di masjid. Sampai kemudian Rasulullah atau beberapa sahabat Nabi dimimpikanlah oleh Allah, ya, diberikan isyarat bahwa panggilan yang paling cocok untuk kaum muslimin adalah azan. Ya, beberapa sahabat Nabi kemudian bermusyawarah dengan Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita gunakan gendang aja atau beduk aja? Ya, karena ini berkaitan dengan masalah ibadah, Rasulullah tolak, jangan. Beduk sudah ada, itu panggilan ruhani atau panggilan ibadah untuk orang-orang Yahudi. Ditawarkan lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan lonceng? Ditolak oleh Rasulullah, jangan. Itu sudah ada orang-orang Nasrani. Ya, sampailah kemudian turun ilham kepada salah seorang sahabat, yaitu dengan azan. Barulah di ACC oleh Rasulullah SAW.
Kenapa Rasulullah tidak memilih beduk? Lah karena pada saat itu berkaitan dengan ibadah. Maka berlakulah hukum sebagaimana kata para ulama kita yang telah kita sebutkan di awal tadi, bahwa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu selalu beriringan ya dengan alasannya. Hukum itu ada karena ada alasan ya. Misalnya kita telah sebutkan di awal tadi bahwa hukum khamar itu haram. Kenapa khamar? Kita harus tanya dong, kenapa khamar itu haram? Karena memabukkan. Karena memabukkan inilah yang menjadi ilat, alasan hukum khamar itu haram. Nah, ini juga kemudian berlaku ketika para ulama kita menyikapi seperti ini, masalah tradisi seperti ini. Nah, sama seperti misalnya kejadian atau pakaian. Ya. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah hidup berdampingan di Madinah dengan komunitas-komunitas yang lain seperti Yahudi dan Nasrani, dahulu orang-orang Nasrani pakaian mereka memiliki pakaian khusus untuk beribadah kepada Tuhan mereka, yaitu pakaian jubah yang punya kupluk. Ya, kalau teman-teman pernah nonton film Harry Potter, ya kurang lebih seperti itu. Jadi pakaian ini hanya khusus digunakan untuk menghadiri rangkaian ibadah-ibadah mereka. Sehingga pada saat itu Rasulullah melarang untuk menggunakan pakaian itu, khusus orang-orang muslim. Tidak boleh menggunakan pakaian itu agar tidak tasyabuh dengan mereka, ya, karena itu berkaitan dengan ibadah. Tapi seiring zaman, ya, ketika pakaian itu ternyata menjadi model dan juga tren yang bisa menyesuaikan dengan kondisi Madinah pada saat itu, di mana Madinah itu punya ya cuaca atau cuaca di mana kalau bukan panas sekali, bukan pun panas dan juga dingin. Maka pakaian yang seperti itu sangat cocok dengan kondisi Madinah kalau sedang musim dingin. Karena sahabat-sahabat Nabi ini, teman-teman sekalian, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu belum bisa menyesuaikan dengan kondisi Madinah pada saat itu. Bahkan beberapa sahabat Nabi itu sempat sakit ketika hijrah ke Madinah. Karena tidak kuat dengan kondisi Madinah kalau lagi musim dingin. Ya, bahkan kami ketika Al-Fakir diberikan kesempatan untuk berkuliah di sana, itu kalau lagi musim dingin itu benar-benar dingin, bahkan kita pernah menemukan atau pernah mendapati musim dingin di bawah 1 derajat. Pernah, bahkan di beberapa tempat di Madinah itu sudah turun salju, saking dinginnya. Itu kalau lagi dingin, benar-benar kita tidak bisa kemudian beraktivitas banyak di luar. Nah, pakaian yang seperti inilah kemudian dapat membantu untuk menghangatkan badan. Sehingga ketika Nabi wafat, bergeserlah ilat itu yang tadinya masih berkaitan dengan ciri khas pakaian ibadah menjadi sebuah tren. Maka mohon maaf, orang-orang yang menghukumi topi santa itu sebagai hukuman yang haram, mohon maaf, ini keliru. Sangat fatal dan dia tidak faham tentang ilat hukum. Keharamannya di mana? Apakah kita tinggal balikan aja? Apakah topi santa itu kemudian otomatis orang pakai itu langsung kafir? Bahkan dia sudah menjadi bagian dari pakaian tradisi untuk menyambut akhir tahun. Tidak ada lagi kaitannya dengan ibadah tertentu. Begitulah kemudian berlaku bagi pakaian tadi. Maka ketika sampai di zaman Imam Malik, ya terjadi fitnah yang sangat besar, kekacauan karena orang-orang yang saklek ini kemudian menghukumi bahwa memakai pakaian itu, ya, yang jubah ada kupluknya itu haram. Ditanyalah oleh kepada Imam Malik, di mana beliau sebagai mufti Madinah pada saat itu, seorang alim yang luar biasa, mengumpulkan 2 ilmu antara ilmu hadis dan ilmu fikih. Apa jawaban beliau? Lah itu hanya pakaian. Sisi keharamannya di mana? Ini menunjukkan kefakihan seorang Imam Malik. Karena beliau faham bahwasanya al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Begitupun dengan beduk itu sendiri. Kalaupun seandainya itu adalah bagian dari tradisi orang kafir, maka ya selama tidak ada kaitannya dengan ibadah. Bahkan dia sudah menjadi bagian dari tradisi orang-orang masyarakat Nusantara, ya, karena dulu memang ya beda ya, suara orang Arab dengan orang Indonesia kan beda. Orang Arab itu memang suaranya besar, nyaring dan keras. Lah orang Indonesia tidak seperti itu.
maka butuh beberapa orang kemudian bisa menyampaikan azan itu. Maka karena kecerdasan para wali songo inilah kemudian mereka mengganti, ya bukan mengganti tapi tetap mengadakan azan, tapi sebelum azan diantarkanlah dengan ketukan beduk itu supaya orang-orang yang jauh, yang beraktivitas di pedalaman, ya, yang beraktivitas sebagai seorang petani bisa mendengarkan kode sebelum azan itu sehingga bisa menghadiri sholat 5 waktu. Jadi kurang lebih seperti itu sejarahnya. Nah, jadi kalau menurut versi Wikipedia, jadi sejarah beduk ini malah justru berasal dari Laksamana Cheng Ho, seorang laksamana jenderal dari Cina ya, yang beragama Islam, seorang Muslim yang dimana menurut beberapa cendekiawan ya bahwa salah seorang yang membawa ajaran Islam itu beliau ya adalah Laksamana Cheng Ho ini ya, yang berasal dari Cina. Nah, beliau bukan hanya membawa agama Islam saja, tetapi budaya yang tersebar di Cina. Di antaranya adalah beduk. Jadi ketika beliau sampai di Indonesia, kemudian mengislamkan beberapa daerah, ketemulah beliau ini dengan raja yang ada di Semarang. Saya lupa namanya itu. Disambut baiklah dan beliau masuk Islam. Alhamdulillah pada saat itu, sebelum Laksamana Cheng Ho balik, ya, si Raja Semarang ini berpesan minta oleh-oleh kepada beliau. Ya, kemudian ditanya oleh-oleh apa yang engkau mau? Saya hanya ingin mendengar ya sesuatu yang berkaitan dengan masjid, kurang lebih seperti itu. Maka dihadiahkanlah kemudian beduk ya sebagai cenderamata. Ya, beduk yang beliau bawa langsung dari Cina, beliau berikan kepada raja itu sebagai kenang-kenangan hadiah untuk beliau. Maka dengan itulah beduk itu kemudian atau tersebar menjadi bagian dari masjid ya, tanda untuk datang waktu sholat ya, bukan untuk mengganti azan loh ya, bukan, tapi untuk mengiringi ya sebelum azan itu. Dan fungsi beduk ini secara hablum minan nas itu juga sangat bagus sekali ya, masih ada kaitannya dengan fungsi sosial ya, dan dimana kalau kita niatkan untuk mempererat ukhuwah, kita malah justru mendapatkan pahala. Ya, dimana kalau fungsi sosialnya beduk itu berfungsi sebagai alat komunikasi, sama seperti alat yang ada di kampung itu kalau kita ketok-ketok itu, kentongan ya, kentongan yang ada di ronda-ronda pos. Ya, itu juga bagian dari tradisi yang hanya ada di Nusantara. Ya, itu nggak ada di tempat yang lain. Nah, maka beduk ini bagian dari fungsi sosialnya itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Ya, bisa digunakan untuk menyebarkan informasi misalnya tentang tentang kematian ya, atau misalnya tanda bahaya dan sebagainya. Ya, tentu selain itu berfungsi sebagai muqaddimah, pengantar untuk masuk kepada sholat. Jadi beduk itu nggak ada kaitannya dengan orang kafir, malah justru dibawa oleh Laksamana Cheng Ho dari Cina, seorang jenderal Muslim yang menyebarkan Islam di Nusantara. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.